ketauhidan menurut Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari seorang ulama dan teolog Islam abad ke-10, mengembangkan doktrin ketauhidan yang dikenal sebagai al-Asy'ariyah. Konsep ini menekankan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya realitas yang absolut tanpa kemiripan makhluk dengan makhluknya, serta keberadaannya yang tidak tergantung pada apapun. Pandangan Al-Asy'ari terhadap sifat-sifat Tuhan, Al-Asy'ari membantah sifat-sifat Tuhan sebagai ada, tetapi berbeda dengan makhluknya. Menurutnya, sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat makhluk, dan manusia hanya bisa memahaminya melalui wahyu dan akal yang teratas. Bagaimana Al-Asy'ari menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu dalam memahami ketauhidan, dan Al-Asy'ari memandang bahwa akal manusia memiliki batasan dan tidak bisa mencapai pemahaman yang sempurna tentang Tuhan. Oleh karena itu, wahyu yang diperlukan sebagai sumber pengetahuan yang lebih tinggi untuk memahami ketauhidan dan dengan benar. Aplikasi pemikiran Al-Asy'ari tentang kebutuhan terhadap praktik keagamaan. Pemikiran Al-Asy'ari tentang ketauhidan memberikan dasar bagi praktik ibadah dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Konsep ini membuat keyakinan umat Islam dalam keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, serta menegaskan pentingnya tunduk padanya dalam semua aspek kehidupan. Relevansi pemikiran Al-Asy'ari tentang ketauhidan dalam konteks dunia Islam modern. Pemikiran Al-Asy'ari terhadap tauhidan tetap relevan dalam dunia Islam modern karena memberikan landasan teologis yang kuat bagi keyakinan umat Islam. Konsep ini juga memberikan kerangka kerja untuk menjawab tantangan dan pertanyaan kontemporer tentang agama dan kehidupan spiritual. Saya mempunyai 5 pertanyaan. Yang pertama, apa konsep ketauhidan menurut Abu Hasan al-Asy'ari? Jawabannya, Abu Hasan al-Asy'ari seorang ulama dan teolog Islam abad ke-10 mengembangkan doktrin ketauhidan yang dikenal sebagai al-Asy'ariyah. Konsep ini menekankan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya realitas yang absolut tanpa kemiripan dengan makhluknya, serta keteladanannya yang tidak tergantung pada apapun. Yang kedua, bagaimana pandangan Al-Asy'ari tentang sifat-sifat Tuhan? Jawabannya, Al-Asy'ari memandang sifat-sifat Tuhan sebagai ada, tetapi berbeda dengan makhluknya. Menurutnya, sifat-sifat Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat makhluk, dan manusia hanya bisa memahaminya melalui wahyu dan akal yang teratas. Yang ketiga, bagaimana Al-Asy'ari menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu dan dalam memahami ketauhidan? Jawabannya, Al-Asy'ari memandang bahwa akal manusia memiliki batasan dan tidak bisa dicapai dengan pemahaman yang sempurna tentang Tuhan. Oleh karena itu, wahyu yang diperlukan sebagai sumber pengetahuan yang lebih tinggi untuk memahami ketauhidan dengan benar. Yang keempat, apa implikasi pemikiran Al-Asy'ari tentang ketauhidan terhadap praktik keagamaan? Jawabannya, pemikiran Al-Asy'ari tentang ketauhidan memberikan dasar bagi praktik ibadah dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Konsep ini memperkuat keyakinan umat Islam dalam keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, serta menegaskan pentingnya tunduk padanya dalam semua aspek kehidupan. Yang kelima, bagaimana relevansi pemikiran Al-Asy'ari tentang ketauhidan dalam konteks dunia Islam modern? Jawabannya, pemikiran Al-Asy'ari tentang ketauhidan terhadap relevan dalam dunia Islam modern karena memberikan landasan teologis yang kuat bagi keyakinan umat Islam. Konsep ini juga memberikan kerangka kerja untuk menjadikan tantangan dan pertanyaan kontemporer tentang agama dan kehidupan spiritual. Kesimpulan tentang ketauhidan
terhadap Abu Hasan al-Asy'ari adalah kesimpulannya bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki sifat ilahi dan bahwa tidak ada yang serupa atau setara dengannya. Dalam pandangannya, Allah tidak dapat dibatasi oleh waktu, ruang, atau bentuk fisik, dan Dia adalah sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan.